Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Adam Ramadan. Kali ini saya sedikit membuat program yang namanya ngelontai. Ini sedikit keringet tapi artinya ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu Gus Khotib. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Adam. Gus Khotib ini salah satu pengasuh pondok pesantren apa Gus? Nurul Ihsan di Kendal. Mana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap jaga imun dan iman. Tetap jaga imun, baik sekali. Oke. Sehariannya apa aja nih Gus? Sehari-hari seperti biasa Mas, menjalani aktivitas, bekerja, kemudian mengabdi pada pondok, kemudian tetap belajar untuk mengajar dan lain sebagainya. Oh ya ini Gus. Jadi ada pembahasan menarik nih Gus buat pagi hari ini ya, mengenai kurban. Ini kan sebentar lagi kan kita mau Idul Kurban ya, Idul Adha ya. Iya. Tapi kebetulan pas Idul Adha ini kita dibarengi sama kegiatan yang namanya di Jawa Tengah itu kan ada PPKM. Apalagi sekarang kalau kurban itu dibatasin, ada beberapa peraturan pemerintah yang melarang untuk melakukan sholat Idul Adha. Itu menurut Gus Khotib sendiri, hukum untuk tidak mengadakan sholat Idul Adha itu seperti apa Gus? Kalau menurut hukum jelas itu artinya tidak diwajibkan kita untuk mengikuti sholat. Kan tidak fardu ain, fardu setiap manusia dunia. Tapi itu lebih konteksnya pada hal yang sunnah. Tapi ada dua kemungkinan di dalam kaidah fikih jelas ad-dararu yuzal. Kita lebih baik menghilangkan kemudorotan daripada meraih kebaikan. Seperti itu. Kalau memang virus pandemi ini masih merajalela, artinya masih bahaya untuk keluar, lebih baik tetap di rumah. Tuh teman-teman, tetap di rumah. Jadi mungkin peraturan pemerintah ini agak sedikit pro kontra gitu ya Gus ya. Untuk secara koidul fikihnya itu untuk menghindari kemudorotan, lebih baik kita tidak usah melakukan gitu ya Gus ya. Iya. Di sini banyak pro kontra karena karakter orang itu beda, dan serta selain karakter, keilmuan seseorang juga berbeda. Kan banyak sekali yang kontra itu malah mereka yang artinya terlalu bersemangat pada agama tapi tidak disertai dengan ilmu yang cukup. Mereka itu bersemangat sekali, harus sholat gitu kan, tapi tidak disertai dengan ilmu yang dasar yang mendalam. Bagaimana hukumnya, bagaimana bila tidak melakukan sholat di pandemi ini, bagaimana nanti dampaknya ke masyarakat, kepada masyarakat, jamaah gitu ya Gus ya. Oke. Terus ini Gus, untuk Idul Kurban ini kan ada beberapa kegiatan yang melarang untuk melakukan penyembelihan. Nah menurut Gus Khotib sendiri tuh ada gak sih saran-saran gitu untuk mungkin masyarakat Semarang atau masyarakat Kendal gitu, solusi buat jalan keluar buat mengatasi tetap melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Kurban tetapi tetap patuh sama prokes gitu Gus? Ada nggak? Ini kan yang dilarang dengan pandemi ini bukan berkorbannya, dilarang berkerumun gitu kan. Artinya kita tetap bisa melaksanakan berkorban tapi dengan tidak adanya kerumunan gitu. Untuk kurban sendiri memang syariat yang mana Nabi Muhammad itu mengikuti pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa ceritakan sedikit ya Gus sejarahnya tentang Idul Kurban itu Gus? Dulu itu sebenarnya kurban sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Pada kisahnya Qabil dan Habil, di saat Habil kemudian Qabil berkurban, kemudian Habil mengorbankan kalau nggak salah kambing atau apa yang besar. Kemudian ada Qabil juga yang mengorbankan tanaman-tanaman, sampai pada saatnya di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah nadar. Artinya beliau itu sangat ramah, kemudian dermawan beliau. Bahkan banyak orang sekarumah, bahkan bukan orang Islam, disodakoi. Iya. Sampai ketika itu beliau mengucap, aku ini intinya loman, pakai bahasa Jawa apa ya? Coba. Ya, karena nanti ada translate ya, tenang aja.
Beliau mengatakan bahkan kalau anakku sendiri aku korbankan tak korban ke, bilang seperti itu. Padahal waktu itu belum punya anak. Iya. Karena pada saya itu menikah pada Siti Hajar itu sudah lama sekali tidak ada anak, kemudian menikahlah dengan budaknya Siti Saro, lahirlah Ismail alaihissalam. Dan ketika itu ketika waktu menginjak usia anak-anak lah intinya, kaki itu janjinya sama Allah melalui mimpi, yaitu mimpi yang pertama tanggal 8 Zulhijjah atau kita sebut sebagai tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya mikir-mikir. Tarwiyah. Iya, karena pada waktu itu mimpinya masih bingung ini dari Allah atau dari setan. Oh, makanya ada puasa tarwiyah itu ya, Gus ya. Oh, tarwiyah itu maknanya mikir-mikir, masih mempertimbangkan. Kemudian hari kedua mimpi lagi yang sama atau yang kita sebut sebagai hari Arafah. Arafah maknanya dari lafaz Arafah ya'rafu. Arafah ya'rafu. Nah, itu maknanya mengetahui, artinya yakin bahwa itu benar mimpi-mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa emang disuruh Allah untuk menyembelih anak-anak berupa Ismail. Nah, kemudian tanggal 10 Hijjah Nabi Ibrahim kemudian langsung artinya itu kalau saya ngomong bahasa Indonesia betul kaku tak campurin bahasa Jawa. Enggak apa-apa Gus, nanti ada translate temannya. Bilang kepada Ismail alaihissalam ketika waktu masih kecil, nak aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Mungkin bagaimana jawaban dari Ismail? Kalau itu memang perintah Allah, lakukan saja ya, aku ikhlas. Itulah budi pekerti Nabi Ismail. Kemudian Siti Sarah bagaimana? Melarang pertamanya. Jangan, ini anak satu-satunya. Kowe dua anak iki tok. Wes we ngenteni pirang-pirang tahun bukan ono anak meh disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim bilang pada istrinya, wahai istriku, ini memang dari Allah. Aku mimpi, bahkan dalam mimpi itu berkali-kali aku mimpi disuruh Allah untuk menyembelih. Itu bagaimana jawab seorang istri? Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Itu jawabnya seorang istri. Jadi keluarga ini keluarga yang barokah menurut saya. Artinya keluarga yang luar biasa sekali. Anak baru lahir disembelih. Akhirnya jadilah pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu itu kemudian Nabi Ismail dibawa. Ada yang mengatakan dibawa di gunung, ada yang membawa di di antara gunung-gunung. Nah, itu pendapat ulama beda-beda. Nah, kemudian saya ringkas saja ya. Kemudian siap-siap untuk menyembelih, tapi sebelum datang pada tempat penyembelihan memang diganggu. Setan menggoda. Ibrahim, itu anakmu satu-satunya. Kok mau disembelih? Enggak usah aja, iman-iman. Gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak berkata satu kata apapun, kemudian mengambil batu, dilemparlah setan. Itu asal mula lempar jumroh. Oh, jadi ada kaitannya sama kegiatan lempar jumroh ya. Sampai beberapa kali dilempar sampai 3 kali. Asal mula lempar jumroh. Kemudian Nabi Ibrahim tetap bersikeras menjalankan syariat Allah, karena sesuatu yang diperintahkan Allah adalah syariat Allah. Ringkasnya Nabi Ismail malah meminta sendiri, Pak, supaya aku enggak bikin susah, artinya tetap tenang, ikat aku. Malah Ismail sendiri yang menyuruh, meminta bapaknya untuk mengikat. Setelah diikat kemudian sambil menangis Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan itu diikat dengan posisi tidur, ada yang mengatakan dengan posisi duduk. Tapi saya lebih lebih memilih menonjol yang posisi duduk. Posisi abahnya atau bapaknya di belakang, kemudian memegang golok, anaknya di depan. Ketika ingin menyembelih, Nabi Ibrahim bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab sama malaikat, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail bilang Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian disembelih, ternyata bukan Ismail yang disembelih. Malaikat Jibril membawa kambing yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil, anaknya Sayyidina Adam alaihissalam. Karena yang dulu diterima itu korbannya Sayyidina Habil. Di bawah wedhus gibas bahasa Jawa ini. Yang ternyata yang disembelih adalah kambing dari surga. Itu Pak awal mula dari adanya syariat kurban. Jadi itu teman-teman sejarahnya adanya Idul Kurban. Oke, baik lagi ke tadi masalah solusi Gus. Menurut
Gus Khotib sendiri solusi yang tepat buat kegiatan penyembelihan untuk tidak melanggar prokes itu yang seperti apa? Ya menurut saya tetap diadakan, tapi untuk si petugas atau amil kurban, amil apa namanya yang bagian panitia itu tetap memakai prokes, artinya tetap memakai masker. Kalau bisa memakai face itu, Face shield gitu ya. face shield, memakai face shield ya. Tetap diadakan, dan untuk kurban nanti warga nggak perlu hadir, artinya tetap daging nanti Bagi rata gitu ya. ke rumah masing-masing. Harus ada, masa nggak ada. Yang dilarang itu bukan berkurban, tapi Berkerumunnya. ya sama, yang dilarang bukan masuk masjidnya, tapi berkerumun. Tapi pemerintah itu sedikit apa namanya ya, untuk mengambil kebijakan menurut saya kurang bijak lah. Masa orang Islam mau pergi ke masjid, mau sholat dilarang, yang dilarang itu berkerumun. Artinya kalau kita tetap bisa menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap bisa mencuci tangan setiap hari, bahkan setiap waktu, insya Allah COVID ini akan segera hilang. Amin 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 ya rabbal alamin. Tapi satu pertanyaan nih Gus, Ya. sapi kambingnya ikut dipakai masker nggak sih? Enggak ya, bercanda. Kalau mau dipakai juga nggak apa-apa. Masa dikasih passion kan ya enggak ya, ngawur. Yaudah Gus, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga sharing-sharing ini bisa nambah manfaat buat teman-teman semua yang nonton ya. Dan baik teman-teman, besok kita balik lagi di acara ngelontennya. Sekarang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.